Dan kuasa hukum TKN Jokowi Maruf, Saudara Yusril Iza Mahendra menyatakan pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang adanya perselisihan hasil suara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Dwi Sapitri, BP 1910111051. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu bentuk wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai tugas akhir pada mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disingkat dengan MK diawali dengan diadopsinya ide MK atau Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama-sama Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Hal ini terdapat dalam lembaran negara nomor 98 dan tambahan lembaran negara nomor 4316. Nah, tentu setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi, maka pastinya memiliki beberapa tugas dan wewenang. Lalu, apa saja tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi tersebut? Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ada 4, dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 3. Memutus pembubaran partai politik, dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan pemilu. Nah, yang menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi saja, yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, tapi kenapa sih harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi? Tujuannya adalah agar perbedaan pendapat hasil pemilu tidak kemudian berubah menjadi konflik politik yang nantinya akan berujung pada kebuntuan konstitusional, melainkan diselesaikan secara objektif dan rasional. Pelanggaran hukum dan perselisihan dalam proses pemilu terbagi dalam 3 bentuk, yaitu pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran etik pemilu, dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran pidana adalah bentuk pelanggaran pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran kewenangan peradilan pidana, proses penyidikan dimulai dari laporan masyarakat atau temuan Bawaslu, pemeriksaan Bawaslu mengenai dugaan tindak pidana, penyidikan pidana, dan penuntutan untuk ke pengadilan. Pelanggaran etik terkait perilaku dan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu dapat berupa hasil laporan masyarakat atau temuan Bawaslu. Untuk pelanggaran etik diselesaikan dan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan ditindaklanjuti oleh KPU. Kemudian selanjutnya adalah pelanggaran administrasi, adalah pelanggaran tata cara prosedur atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Tidak termasuk pelanggaran pidana dan etik. Pelanggaran administrasi antara lain pelanggaran dalam proses pendaftaran pemilih, penetapan DPT, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, dan seterusnya. Nah, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, mengurangi hasil pemilihan umum, perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU,
meliputi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan peserta pemilihan umum atau pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa apabila terjadi perselisihan hasil, maka peserta pemilu mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam PHPU, penggugat disebut pemohon, yang mana adalah pihak yang aktif. Keaktifan tersebut berangkat dari asas actori incumbit probatio, yang berarti barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Nah, kita contohkan saja pada pilpres sebelumnya, maka pasangan Prabowo Sandi adalah pihak yang harus membuktikan dalilnya. Yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti adalah terdiri dari 3 hal. Yang pertama, adanya kecurangan yang terstruktur. Kedua, kecurangan tersebut sistematis. Ketiga, kecurangannya dilakukan secara masif. Apabila kita uraikan secara bersama, sesuai kebiasaan putusan Mahkamah Konstitusi, maka unsur yang pertama atau unsur terstruktur artinya adalah apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif. Unsur sistematis merujuk kepada diketahuinya ada pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang. Rencana ini bersifat praktis, yakni bisa melalui iming-iming, musyawarah jahat, ataupun juga melalui abuse of power, sehingga muncul tindakan-tindakan yang curang untuk kepentingan salah satu pihak. Yang terakhir, dampak dari segalanya yaitu dugaan kecurangan itu bersifat masif. Masif di sini berarti kecurangan yang timbul tersebut sangat luas, yang saking luasnya dampak tersebut sehingga mengubah hasil yang seharusnya dan merugikan kepentingan pemohon. Ketiga hal tersebut harus dibuktikan dengan disertai fakta-fakta yang lugas, sah, dan patut. Pembuktian ketiga hal tersebut pula nantinya dapat disanggah oleh pihak termohon. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pun akan memberikan kesempatan penyanggahan itu sesuai dengan asas audit et alteram partem, yaitu kesamaan dua pihak di muka pengadilan atau ringkasnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sejarahnya, Mahkamah Konstitusi pernah membuat putusan membatalkan kemenangan pasangan calon setelah pasangan calon dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, kasusnya adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilkada 2010 di Kota Waringin Barat atau Kobar. Pembatalan itu disahkan lantaran pemenang pilkada Kobar terbukti melakukan kecurangan. Sepanjang sejarah sengketa pemilu, baru pilkada Kobar yang dibatalkan kemenangannya oleh Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini belum ada lagi pemenang yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait hal tersebut, lalu bagaimana sih cara mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi? Menurut Kepala Biro Humas Mahkamah Konstitusi, Budi Johari, menjelaskan bahwa pengajuan gugatan harus dilakukan sesuai waktu yang ditentukan, yakni 3 kali 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional. Laporan sengketa yang diadukan harus dilengkapi bukti-bukti yang cukup sesuai jenis sengketa yang akan diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Setelah seluruh laporan masuk, Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 6 hari untuk menyerahkan salinan laporan ke Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, MK juga akan mempublikasikan laporan tersebut ke media massa dengan mengunggah ke situs resmi Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah agar parpol lain yang diduga terkait laporan aduan dapat mengetahuinya. Terakhir, Imbuh Budi Johari, seluruh laporan itu akan diproses selama kurun waktu maksimal 30 hari seperti aturan undang-undang. Dalam tahap penyelesaian sengketa, Mahkamah Konstitusi selanjutnya menggelar persidangan untuk menyelesaikan sengketa. Persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum dilaksanakan dengan urutan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, pemeriksaan persidangan. Yang ketiga, pengucapan putusan. Persidangan perkara dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum. Tahapan selanjutnya ialah penetapan hasil persidangan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan atau ketetapan.
Amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan, yang pertama, permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan. Yang kedua, permohonan ditolak apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Yang ketiga, permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya. Pengucapan putusan atau ketetapan MK dilaksanakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.